apa ini berbuka mendengar adzan gak iso dan sebagainya. Ini diperbolehkan iftar. Iftar itu adalah batasan-batasan yang dimana saat terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Ini kan batasan puasa kita dalam arti rukun, jadi menahan puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, ini saya mengutip dari Al-Quran, yaitu ayat 187 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajri summa atimmus siyami ilal lail. Yang artinya bahwa dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, dalam arti fajar. Itu kemudian sempurnakan pagi sampai datang malam. Kalau memang tidak bisa mendengar suara adzan ataupun suara kentongan ataupun apakah itu sirine dan sebagainya untuk menandakan berbuka puasa, itu nanti patokannya adalah ketika kamu bersama orang-orang di desa itu, kebiasaannya jam berapa itu berbuka. Oh, yang ini mungkin sampai agak malam sedikit. Kalau patokan matahari, kalau di barat sana itu sudah jelirit merah. Fajar mulai tenggelam, itu ada merah, terus mulai akan terbenam, itu sudah mulai berbuka. Hilangnya itu berarti masuknya waktu isya. Berarti kita melihat sinar matahari. Kalau bisa kita lihat, jadi dari barat itu ada seleretan merah itu, atau ngarani kan mau terbitnya matahari, itu diperbolehkan untuk berbuka, atau mungkin lebih sedikit, agak malam sedikit. Ya. Kalau di situ ada ulama, ada kiai ataupun kiai kampung lah, monggo itu bisa menjadi patokan. Itu apa tekon siapa monggo. Tapi intinya bahwa ini akan menjadi rujukan kita memang hati-hati supaya puasa kita sah. Jangan sampai puasa kita ini tidak sah. Dan saya juga berpesan kepada yang adzan. Mungkin sampean-sampean ini dari SMP Pawetan ada yang muadzin, nunggu masjid, gayane adzan apa nunggu takjil aku gak paham. Gayane tak nunggu takjil aku tidak paham. Nah, ketika adzan, waktu betul-betul diperhatikan. Jangan sampai 1 menit pun itu belum waktunya berbuka sampean adzan. Ini yang terpenting. Nah, sebelum kamu adzan, kamu buka dulu. Jangan sampai adzan dhisik bukane sampean keri. Sampean woro-woro wong ndang adus sampean belum adus. Nah, ini yang penting. Jadi sama juga seperti itu. Jadi intinya seperti itu nih, walaupun ada sound system atau apapun, monggo nanti menjadi rujukannya para ulama kiai setempat supaya nanti bisa mendengar jawabannya. Dan intinya bisa patokan adalah matahari. Suara adzan itu hanya pertanda saja. Intinya adalah sinar matahari itu. Jamnya juga sama. Seperti itu nggih. Jadi patokannya. Mungkin ada yang lain? Monggo. Bolehkah sahur ketika adzan tersebut dikumandangkan? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus juga ini ya, dari kelas 8. Mbak siapa tadi? Mbak Kania ya. Terima kasih. Bagaimanakah hukumnya atau puasa kita ketika kita sahur ketika mendengar adzan subuh? Itu ada beberapa pendapat kalau melihat itu. Ada yang berpendapat bahwa ketika kita adzan kan dulu kalau di Arab adzannya 2 kali. Adzan yang pertama dan adzan yang menandakan sholat subuh. Nah, ketika Rasulullah tengah itu jangan berpatokan pada adzan yang pertama. Tapi adzan yang pertama itu masih diperbolehkan untuk sahur. Tetapi adzan yang kedua ini yang tidak diperbolehkan. Kalau sekarang itu ada imsak. Ada imsak. Nah, dilalah. Ketika sahur itu mendengar adzan subuh. Entah itu disengaja apa enggak, kalau mungkin dia berpatokan pada bakir bil iftar bil iftar wa akhiru bis sahur. Jadi intinya wa akhiru sahur, mengakhirkan sahur. Lah ini gak terima mengakhirkan sahur, kebablasan sahur mungkin sampai subuh. Mungkin kalau sudah waktunya subuh itu memang kalau tidak disengaja dan sebagainya dan tidak mendengar sebelumnya ketika dia makan sahur itu sebelumnya belum mendengar,
Itu ada pendapat yang lain mengatakan jangan tinggalkan makanan ini sebelum kamu habiskan. Itu tidak masalah. Okay. Atau menghabiskan yang ada di mulut. Setelah itu berhenti. Itu tidak membatalkan. Tetapi kalau sengaja harus ngerti krungu adzan, bablas mangan terus. Nah, ini akhirnya menjadi batal. Intinya bukan sahur, sarapan. Nah, jadi seperti itu. Jadi bolehkah sahur ketika adzan subuh? Pertanyaan tidak diperbolehkan. Kalau bisa kita nyiapkan sebelum imsak itu sudah sahur. Dan mungkin agak akhir nih, setengah jam sebelum sholat subuh itu sudah sahur. Dan jangan tidur, itu menanti sholat subuh. Kalau bisa, jadi intinya bahwa pertanyaan tadi intinya tidak diperbolehkan sahur ketika mendengar adzan subuh. Memang ada beberapa ulama yang mendengarkan itu masih diperbolehkan dan karena belum terbitnya fajar dan seterusnya. Dan intinya kita berpatokan bahwa pada ulama-ulama yang dahulu kita imsak wis menahan. Namanya imsak itu menahan. Jadi sebelum adzan subuh kita sudah sahur, sudah niat, sehingga puasa kita betul-betul nanti di siang hari kuat dan juga dinilai ibadah karena niat berpuasa. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya, di saat bulan Ramadan atau bulan puasa itu pasti kan ada malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang melakukan ibadah awal puasa sampai akhir itu mendapat pahala yang lebih baik, atau orang yang melakukan ibadah pada saat malam Lailatul Qadar? Kita aja pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan juga baik sekali ya. Memang di bulan Ramadan kita satu niat karena memang lillahi ta'ala untuk berpuasa. Yang kedua, sebagai umat Islam kita menanti yang namanya Lailatul Qadar. Karena di dalam bulan Ramadan banyak ulama mengatakan, dan itu kesepakatan bersama para ulama, dan itu suara terbanyak, bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di bulan Ramadan. Walaupun itu ada perbedaan pendapat juga. Ada yang mulai awal Ramadan itu sudah mulai Lailatul Qadar ada. Jadi intinya pertanyaan zaman tadi bahwa satu orang yang melakukan ibadah di awal Ramadan sampai akhir, dan orang yang hanya ibadah nyegat, ibaratnya nyegat Lailatul Qadar, apakah itu juga mendapatkan Lailatul Qadar? Alangkah baiknya itu mulai awal. Walaupun ada pendapat yang mengatakan takhirul Lailatul Qadri fil witri minal asri al akhiri min Ramadan. Walaupun Lailatul Qadar jatuh di 10 hari terakhir di malam ganjil bulan Ramadan, itu juga tidak menutup kemungkinan. Dan Allah lah yang berhak menentukan siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar. Waduh, jaga nih, nyegat bis, lewatnya gak lewat kono. Ya kan, mendingan ket awal. Setelah satu Ramadan kita sholat tarawih, sholat subuh, sholat berjamaah, mungkin sholat hajat, tasbih, sholat apalagi di malam-malam, monggo. Itu lebih baik daripada nyegat. Iya, daripada nyegat, ya itu. Kalau enggak, nah seperti itu. Tapi intinya lebih baik sejak awal kita enggak perlu nyegat. Intinya memang karena takarrub kepada Allah, niatan kita puasa bukan karena apa-apa dan bukan karena Lailatul Qadar, tetapi lillahi ta'ala. Karena tujuan puasa di bulan Ramadan ini adalah bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya bahwa kita diwajibkan berpuasa itu seperti kaum-kaum sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad itu. Dulu nabi-nabi juga berpuasa, mungkin puasanya nggak sama dengan kita di zamannya umat Nabi Muhammad, tetapi tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang dinanti-nanti seluruh umat Islam, karena di mana dalam satu malam itu beribadah pahalanya sama dengan 1000 bulan. Kamu dihitung itu 83 lebih berapa bulan? Berarti 83 tahun lebih berapa bulan? Nah, umurnya dewi belum tentu sampai segitu. Lelek bentahun untuk Lailatul Qadar lumayan. Lumayan. Nah,
Siapakah yang mendapat Lailatul Qadar? Banyak ulama juga mengatakan sholat tarawih pun itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Ikut sholat jamaah di musola masjid itu pun sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Intinya seperti itu. Jadi tidak harus kita ini puas pewakat semuanya. Intinya kita ke masjid, iktikaf, wiritan bagi anak laki-laki. Kalau anak perempuan bagaimana? Kan semuanya tidak sama gitu. Jadi intinya membanyak pendapat. Yang intinya Lailatul Qadar itu akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad itu hanya beberapa orang, tidak semuanya. Tetapi intinya itu adalah izinnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu nanti adalah Lailatul Qadar. Tetapi yang intinya bahwa sekali lagi jangan hanya untuk mencari Lailatul Qadar, tapi intinya kita beribadah karena Allah, semuanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggih. Jadi mungkin itu dulu ya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Kalau bincang-bincang ini mencukupi gitu nih. Saya kembalikan ke Mas Alifah. Dari saya sekian. Wal aku minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tholib. Saya di sini sebagai moderator. Apabila ada kesalahan